Inilah jalannya, ikutilah jalan ini. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sampan berlayar menyapa Anda sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Semoga mendapati kalian dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, 10 tahun bekerja di paroki ini, bergantian pastor rekan dan juga para frater yang menemani saya di tempat ini. Setiap kali ada yang datang, hal pertama yang saya bicarakan adalah tempat kita ini membutuhkan perjuangan yang berat. Jadi membutuhkan kita ada di dalamnya. Inilah tempat kita dan kita tidak bisa kemana. Jika kita berjalan dengan hati, maka semua akan baik-baik saja sampai pada saatnya pimpinan memindahkan kita dari tempat ini. Apa yang saya maksudkan adalah gembiralah dengan keadaan ini dan jalan ini. Karena tidak ada jalan lain dari panggilan kita selain apa yang harus kita jalani di jalan ini. Puji Tuhan bahwa kami semua baik-baik saja. Tidak ada yang kemudian pergi sebelum waktunya, karena semua berusaha untuk ikuti jalan yang ada di tempat ini. Saudara-saudariku terkasih, kita menempuh banyak jalan di dunia ini. Namun hanya ada satu jalan yang pasti. Ikutilah jalan itu. Ini bukan jalan menuju tempat tertentu, tetapi ini adalah jalan panggilan hidup. Apapun yang telah kita putuskan untuk kita jalani, berjalanlah di situ, karena itulah jalannya. Judul ini diambil dari nubuat Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, yang berseru kepada Yerusalem untuk melewati jalan menuju Tuhan. Walaupun mungkin menurut Yesaya jalan ini mungkin sedikit rotinya, jalan ini mungkin banyak tantangan dan rintangannya, tetapi inilah jalan yang pasti. Kalau Yerusalem mengikuti jalan itu, maka mereka akan tiba di atas gunung Tuhan yang berkelimpahan susu dan madu. Apa yang ditegaskan Yesaya adalah tujuannya yang berada dan terbentang jauh di depan kita. Tetapi yang ada di depan kita yang harus kita pijaki mungkin tidak terlalu memberikan rasa bahagia, mungkin tidak terlalu menjanjikan banyak hal yang muluk-muluk, tetapi pijakan itulah yang harus diinjak, dijalani atau dilalui. Yesaya berbicara tentang jalan Tuhan yang harus kita lewati. Walaupun kita berhadapan dengan banyak pilihan hidup yang menyenangkan kita di dunia ini, namun yang pasti menurut Yesaya adalah jalan Tuhan. Jalan menuju kebahagiaan yang kekal. Dalam bacaan Injil kita mendengar
Yesus menunjukkan jalan bagaimana berada di antara orang-orang sakit, bagaimana berada di antara orang-orang lapar. Ini jalan yang penuh dengan tantangan, terutama terhadap diri kita sendiri, karena kita dituntut berada di jalan itu dan harus memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu dari diri kita, agar mereka yang lapar bisa dikenyangkan, agar mereka yang sakit bisa disembuhkan. Bagi Yesus, menjadi muridnya berarti mau tidak mau harus berada di jalan itu. Jalan yang mengorbankan diri, mengorbankan hidup demi keselamatan jiwa-jiwa. Yesus menggerakkan hati para muridnya dan kita semua bahwa jalan yang harus kita tempuh adalah jalan yang memiliki bela rasa yang kuat dan dalam terhadap sesama kita. Ketika dia menyaksikan orang banyak mengikutinya, ada yang sakit, ada yang lapar, yang muncul pertama-tama dalam diri Yesus adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka untuk itulah ia meminta para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan menyelamatkan domba-domba Israel yang hilang dan tersesat. Saudara-saudariku yang terkasih, entah Anda berada di jalan mana, entah sebagai awam atau sebagai kaum tertabis, Tuhan menunjukkan kita satu jalan yang pasti yang harus kita jalani, yakni jalan Tuhan. Entah apapun pekerjaanmu, entah apapun panggilan hidupmu, jalan Tuhan adalah jalan yang harus kita tempuh agar kita sampai kepada keselamatan dan kebahagiaan yang kekal. Semoga kita mampu melewati jalan Tuhan, walaupun mungkin jalannya becek, jalannya penuh jurang, jalannya berbukit-bukit, jalannya mungkin tanpa roti, tetapi inilah jalan yang harus kita lalui. Tuhan memberkati kita semua.